Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatillahi wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah limpahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali bersama-sama kita mempelajari pesan-pesan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bersama-sama kita akan mempelajari pesan Rasulullah SAW agar kita berhati-hati setiap kali terbersit dalam hati kita ingin melakukan sebuah kesalahan atau ingin melakukan sebuah dosa atau maksiat. Karena begitu buruknya perbuatan dosa dan maksiat, yaitu diantaranya bisa menutup hati seseorang sehingga sulit untuk menerima hidayah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ranu alladhi dzakarallahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. An Abi Hurairah an Rasulillah SAW. Yang meriwayatkan pertama kali adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Abu Hurairah itu mendengar sendiri qala Nabi bersabda, Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya ketika seorang hamba itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda'u, maka kemudian ada bintik hitam di dalam hatinya. Tiap seorang hamba melakukan dosa atau maksiat, lalu muncul bintik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Apabila dia kemudian menyesal, lalu dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, wataba, lalu dia bertaubat, sukila qalbuhu, maka noda hitam itu kemudian dibersihkan dari hatinya.
Wa in 'ada, tetapi kalau orang tersebut mengulangi lagi perbuatan dosa atau maksiatnya, zida fiha, maka bertambahlah noda hitam di dalam hatinya tersebut sehingga makin banyak. Hatta ta'luwa qalbuhu, sehingga hatinya itu kemudian tertutup. Bintik hitam itu menutup hatinya. Tertutupnya hati ini wahwa ar-ronu, inilah yang disebut dengan ar-ron, alladzi dzakarallahu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah demikian, sesungguhnya hati-hati mereka telah tertutup disebabkan oleh dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Jadi hadis ini menjadi warning, peringatan untuk kita. Berhati-hatilah tiap kali itu ada bisikan-bisikan setan dalam hati kita ingin melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Karena begitu itu tidak bisa kita kendalikan, akhirnya benar-benar terjadi, maka hati kita pun ada noda hitam yang menutupi. Makin banyak dosa dan maksiat dilakukan, tidak segera ditobati, maka noda hitamnya itu akan makin banyak. Makin banyak noda hitam itu, maka hati manusia sebagai organ tubuh yang bisa menangkap hidayah dari Allah itu menjadi sulit. Karena hati itu seperti cermin, jadi kalau tertutup ya nanti kacanya jadi kotor. Tetapi tiap kali orang itu berbuat dosa maksiat, lalu dia segera istighfar, lalu dia bertaubat, maka noda hitam itu akan dihapus. Tetapi kalau sebaliknya, bukannya bertobat malah dia terus dan terus, ya noda hitamnya akan makin banyak. Maka biasanya mengetuk hati seseorang yang dia itu ya pernah berbuat dosa mungkin sekali dua kali gitu, itu akan lebih mudah diketuk hatinya untuk sadar daripada mengetuk hatinya orang yang memang sudah terbiasa melakukan dosa dan maksiat. Jadi hidayah itu seringkali lebih mudah didapat oleh orang yang hatinya itu walaupun kotor tapi tidak kotor-kotor banget. Namun bukan berarti bahwa orang yang hatinya itu penuh dengan noda hitam karena banyak dosa dan maksiat tidak bisa menerima hidayah. Ya tetap bisa, hanya secara logika seperti itu akan lebih mudah orang-orang yang melakukan dosa maksiat lalu orang itu senang bertaubat. Demikian buruk sebuah dosa dan maksiat, diantaranya menutup hati seseorang. Maka kita pun dipeseni untuk membenci sebenci-bencinya terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Hanya saja di sini yang harus kita pahami dari contoh-contoh Rasulullah SAW adalah kita harus membenci dosa dan maksiat, tapi ternyata Rasul mengajari kita jangan membenci orangnya. Bencilah maksiat dengan sepenuh hatimu, tapi sayangilah orang-orangnya. Nah, ini yang beratnya itu di sini. Yang dibenci perbuatannya saja, tapi sayangi orang-orangnya. Demikianlah Rasul memberikan contoh sehingga banyak sekali pelaku-pelaku dosa dan maksiat itu yang akhirnya itu mereka bertaubat. Kenapa? Karena Rasul tetap memperlakukan mereka dengan baik-baik. Nah, susahnya di mana? Susahnya adalah kita itu sering menyatukan, menganggap sama antara perbuatan dengan pelaku. Padahal mestinya harus kita pisahkan. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang istimewa ada di antaranya namanya Abu Darda.
Dikisahkan bahwa anna Aba Darda marra ala rajulin qad asaba damban fakanu yasubbunahu faqala ara'aitum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu takhtakhrujannahu qalu bala qala fala tasabbu akhakum wa ahmadullaha azza wa jalla alladhi afakum qalu afala tabghuduhu qala innama abghadu amalahu fa idza tarakahu fahuwa akhi. Dikisahkan bahwa Abu Darda ini suatu ketika itu sedang berjalan marra ala rajulin qad asaba damban, dia berjalan lalu melewati seorang yang melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Fakanu yasubbunahu, lalu orang-orang lain yang melihat ada seorang melakukan dosa itu kemudian mengejek, mencela orang tersebut. Faqala, maka Abu Darda ini berkata, ara'aitum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu takhrujannahu. Kenapa kamu mencela, membenci dia yang melakukan dosa? Tidakkah kalau kau mendapati seseorang yang jatuh ke dalam sumur, engkau itu pasti akan menolongnya? Qalu bala, iya pasti. Qala, maka Abu Darda berkata, fala tasubbu akhakum. Sekalipun saudaramu itu melakukan dosa dan maksiat itu, fala tasubbu akhakum, janganlah engkau membenci keterlaluan begitu. Wa ahmadullaha azza wa jalla, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala alladzi afakum, yang telah memberimu kesehatan. Qalu, lalu orang-orang ini bertanya kepada Abu Darda, afala tabghuduhu, wahai Abu Darda, apa engkau tidak membenci dia yang telah melakukan dosa dan maksiat itu? Qala, Abu Darda menjawab, innama abghadu amalahu, aku benci, tapi yang ku benci adalah perbuatannya. Fa idza tarakahu, maka apabila dia meninggalkan perbuatan dosa itu, fahuwa akhi, maka dia adalah saudaraku. Ini kata Abu Darda. Jadi dia mendapati orang yang melakukan dosa dan maksiat, lalu orang tersebut itu kalau bahasa sekarang itu dibully rame-rame oleh banyak orang. Lalu Abu Darda kemudian menegur orang yang bully ini dengan mengatakan, kalau kau lihat orang kecemplung sumur, apa yang kau lakukan? Kan engkau tolong dia. Kalau engkau mendengar, melihat saudara melakukan dosa dan maksiat, bukan begitu caranya, tapi tolonglah dia. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberimu kesehatan. Sepintas, apa hubungannya maksiat dan dosa dengan kesehatan? Kenapa tiba-tiba Abu Darda mengatakan, daripada kau menjelek-jelekkan orang itu, sanjunglah Allah atas kesehatan yang telah Allah berikan. Artinya orang ini bisa melakukan kebaikan itu karena sehat. Orang bisa melakukan keburukan juga kadang-kadang karena sehat. Qalu afala tabghuduhu, apa engkau tidak membenci dia wahai Abu Darda? Innama abghadu amalahu, aku hanya membenci amalnya. Kalau dia meninggalkan amal-amal buruknya, maka orang itu adalah saudaraku. Inilah kunci kesuksesan Rasulullah SAW sebagai Nabi, sehingga Rasul itu kemudian pelan-pelan itu berbondong-bondong orang-orang kafir yang memusuhi, lalu banyak yang masuk Islam. Kita sebagai umat Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk meniru. Meniru siapa? Meniru Rasulullah. Jadi semua ulama itu mengadakan majelis taklim itu sebenarnya intinya ya mengajak untuk meniru Kanjeng Nabi. Contoh itu memang satu saja, karena kalau contoh itu terlalu banyak nanti akan bingungi ya. Yang buat contoh itu Kanjeng Nabi saja. Namun demikian tidak semua orang mengetahui seperti apa perilakunya Nabi,
Maka perlulah ada ulama, ada alim ulama, ada majelis taklim untuk menjelaskan seperti apa perilaku Nabi. Jadi bencilah maksiat sepenuh hatimu, tapi jangan membenci pelakunya. Artinya apa? Antara maksiat dan pelaku ini memang seringkali bersatu, melekat, tapi bisa pula kalau Allah menghendaki itu bisa berpisah. Mari kita lihat dokter. Dokter itu kan keren. Tugasnya dokter itu apa, Bapak Ibu? Dokter itu ngilangi penyakit apa ngilangi wong mriyang? Ngilangi penyakit. Makanya saya belum pernah, ya mungkin ada sih tapi saya nggak lihat. Dokter itu nggak pernah memarahi pasiennya. Karena apa? Dokter itu tahu tugasku itu ngilangi penyakit, itu ngilangi pasien. Jadi pasiennya itu nggak semu-semu ya sabar saja. Memang tugasnya ngilangi penyakit. Sama kata guru saya, tugasnya guru ngaji itu yang bantu ngilangi kebodohan, bukan ngilangi wong bodoh. Lah wong bodoh diilang-ilangi kepriwe? Artinya sekali lagi antara pelaku dan perbuatannya itu berbeda. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Ini yang sungguh-sungguh terjadi pada Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Pada suatu ketika itu di sebuah majelis di masjid itu, dalam sebuah diskusi di majelis taklimnya, ada salah satu muridnya yang bernama Yunus Al-A'la itu tidak setuju dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Sampai terjadi perdebatan di dalam majelis tersebut. Rupanya sang murid ini tidak bisa mengontrol emosinya, lalu dia berdiri. Lalu dia meninggalkan majelis itu, pulang. Jadi beda pendapat dengan gurunya, emosi lalu pulang. Di rumah itu dia nggak bisa tidur, terbayang terus peristiwa dia berdebat dengan gurunya. Malam-malam dia nggak bisa tidur. Ketika dia nggak bisa tidur itu, tiba-tiba dia mendengar ada orang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum gitu, sambil ada suara pintu diketuk. Lalu dari dalam dia bertanya, "Man, siapa?" gitu itu. Dari luar terdengar suara menjawab, "Aku Muhammad bin Idris." Yunus Al-A'la ini terus mikir, aku dari semua teman yang kupunya nggak ada yang namanya Muhammad Idris. Satu-satunya yang bernama Muhammad Idris ya hanya guruku Muhammad Idris As-Syafi'i. Lalu dia bukakan pintu. Kaget dia, ternyata yang datang benar-benar gurunya. Setelah dipersilakan masuk, lalu sang guru ini Muhammad Idris As-Syafi'i itu berkata kepada muridnya, "Wahai Yunus muridku, banyak masalah telah mempersatukan kita. Jangan sampai karena satu masalah lalu kita berpisah. Wahai Yunus muridku, janganlah engkau memaksakan diri ingin memenangkan sebuah perdebatan, karena sesungguhnya mendapatkan hati seseorang itu lebih baik daripada mendapatkan derajat tinggi karena memenangkan perdebatan." Wahai Yunus, yang ketiga kata Imam Syafi'i, mendapatkan hati itu lebih penting, karena apabila hati seseorang itu sudah menjadi keras, maka segalanya akan menjadi sulit. Janganlah engkau memaksakan diri untuk memenangkan pendapatmu. Kau boleh berbeda pendapat dengan siapapun, tetapi hormatilah orang yang punya pendapat tersebut. Lalu yang berikutnya kata Imam Syafi'i, wahai Yunus muridku,
janganlah kau hancurkan jembatan yang telah kita bangun bersama-sama, karena suatu ketika mungkin engkau akan membutuhkan jembatan itu, engkau mungkin akan melewatinya lagi. Jadi persahabatan antara guru dan murid, pertemuan guru dan murid dalam sebuah majelis taklim itu laksana sebuah jembatan. Janganlah kau hancurkan jembatan itu, karena suatu ketika mungkin jembatan itu engkau butuhkan. Lalu yang berikutnya kata Imam Syafi'i, wahai Yunus muridku, sesungguhnya tugas kita itu sama. Kita itu sedang menyingkirkan sebuah penyakit, bukan menghilangkan orang yang sakit. Bencilah maksiat itu sepenuh hatimu, tapi jangan kau benci pelakunya. Kisah perdebatan sengit antara Imam Syafi'i dan muridnya Yunus ini itu sangat masyhur, dan ini menjadi pelajaran untuk banyak orang. Kalau kita renungi di dalam kalimat demi kalimat yang diucapkan Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Coba tadi yang pertama, wahai Muhammad Yunus, banyak masalah telah mempersatukan kita, jangan sampai karena satu masalah kita lalu berpisah. Seperti halnya kita berumah tangga. Kadang-kadang ada orang itu membangun rumah tangga bertahun-tahun, sukses menghadapi segala tantangan dan ujian, tapi kadang-kadang hanya karena satu masalah terus bubaran. Kalau dipikir-pikir kan itu nggak fair sebenarnya ya. Wong banyak masalah saja bisa bersatu, kok hanya karena satu masalah lalu berpisah. Dari dulu yang namanya beda pendapat itu ya memang selalu ada. Tapi Imam Syafi'i sangat bijak sekali. Kau boleh mendebat, boleh mengkritikku, boleh membantah pendapat siapapun, tapi hormatilah orangnya. Lalu yang berikutnya tadi, mendapatkan hati seseorang itu lebih penting, lebih berharga daripada memenangkan sebuah perdebatan. Mungkin kita bisa menang-menangan, ya. Menang-menangan itu mungkin bisa, tapi apalah artinya? Karena orang kalah debat itu belum tentu dia menerima hatinya. Apalah artinya kalau orang itu hatinya sudah ada yang terluka. Orang ini kalau sudah berdebat itu, kalau enggak menjaga hati masing-masing, itu akan masing-masing mengeluarkan kalimat-kalimat untuk menguatkan pendapatnya. Lah yang dikhawatirkan adalah lalu dalam perdebatan itu keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalimat yang tidak baik itu akhirnya melukai hati, melukai perasaan. Saat hati dan perasaan itu sudah terluka, itu ngobatinya sulit. Maka kata Imam Syafi'i, mendapatkan hati seseorang itu lebih baik daripada memenangkan perdebatan. Ada cerita ini, seorang suami itu mengadu, wadul, curhat kepada seorang kiai. Dia matur kepada kiai, aku baru saja padu, saya baru saja berdebat dengan istriku, maki-maki istriku. Saya menyesal Pak Yai, saya ingin diruat. Dia bilang pingin diruat. Diruat itu di apa ya? Saya pingin diruat Pak Yai. Terus Pak Yai mikir sejenak. Ya sudah, besok kamu kesini lagi, gasik kita sholat subuh jamaah. Jangan lupa kau bawa duit, itu kata Pak Yai. Lalu betul besoknya datang sebelum subuh, gasik banget. Terus begitu subuh ikut sholat jamaah. Selesai jamaah kata kiai, kau bawa duit? Iya. Kau pergi ke pasar. Lah nopo nggih, kamu beli ayam. Ya, kau ke pasar kau beli ayam. Ayam yang masih hidup, jangan yang sudah mati.
Kau beli ayam yang masih hidup dan nanti di pasar sana kamu sembelih ayamnya. Lalu kamu dari pasar balik ke sini, kamu jalan kaki, jangan naik motor. Namanya ruwet tuh kan kadang aneh-aneh ya. Kamu sembelih ayamnya di pasar, kau pulang bawa ke sini ayamnya tapi jalan kaki. Nah di sepanjang jalan karo melaku gue wulune dicabuti. Duh kok begitu? Lah ini prosesi ruwet memang harus begitu. Ya wong lagi butuh ya nurut baik. Akhirnya dia pun berangkat ke pasar, dia beli ayam yang hidup disembelih di pasar. Jadi dia ya mikir, lah wong anu arep disembelih kon dadak kon tuku sing isih urip. Lah wis ora apa-apa lah. Sing penting dikongkon ya tak lakoni wae. Disembelihlah itu ayam. Setelah disembelih itu pun dia jalan kaki dari pasar ke rumahnya Pak Yai. Di tengah jalan itu karo mlaku kowe karo njabuti bulu. Karena pesen Kiai nanti sampai rumahku ayamnya kudu wis resik ora nana wulune. Akhirnya berjam-jam dia jalan suwe mengkaronya putih bulu sampai di rumah Kiai. Pak Yai sudah ini ayamnya udah bersih. Ya sudah kamu pulang besok kesini lagi. Ayamnya diminta disimpan. Besoknya ke situ lagi kata Pak Yai ini ayam yang kemarin. Kamu balik lagi ke pasar sana, goleti wulu-wulu sing wingi wis pada di cabuti dibuangi tempel namaning. Lah terus protes lho Kiai. Lah aku wis kelalen nang ndi bae wulune tak buangi. Pokoknya ngger kowe kepengin ngikuti proses ruwatan ini, kepengin dadi wong apik kowe kudu balik ngaring pasar goleti wulu ayam sing wingi dicabuti tempelna maning. Singkat cerita orang itu terus kulo nyerah Pak Yai kulo mboten saged. Akhirnya Kiai itu ngendika begini, ketahuilah perkataan-perkataanmu yang telah terlontar ke istrimu atau siapa saja itu kayak bulu-bulu ayam itu. Sekali keluar, kamu nggak tahu tuh terbang kemana dan tidak bisa kau tarik kembali. Kau bisa menyalahkan orang, memaki orang, menghina orang. Mungkin kau bisa minta maaf setelah itu, tapi ketahuilah seperti halnya paku yang telah menancap di kayu. Bisa paku itu dicabut, namun setelah dicabut ada apanya? Ada lubang bekasnya. Maka mulai sekarang berhati-hatilah dengan apa yang keluar dari mulutmu. Itulah akhir dari prosesi ruwat cabut bulu ayam. Jadi besok jenengan kalau merasa telah menghina orang, lakukan ruwatan prosesi cabut bulu ayam. Ya, cabuti bulu ayam terus mengko tempelna maning. Setiap perkataan yang sudah kadung metu nggak bisa dicabut lagi. Dengan kita minta maaf ya sedikit mengobati, tapi tidak bisa mengobati seluruhnya. Maka berhati-hatilah. Demikian mudah-mudahan kita bersama-sama bisa meniru perilaku Rasulullah SAW dan perilaku para sahabat-sahabat Nabi. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.